Hi again everybody, welcome back again di altcoin update. So guys, sedikit sharing ya, ini rambut saya kena update ya. Jadi ada yang nanya di video di komen video sebelumnya katanya rambut Ko Kevin kena update. Ya, sedikit ya. Ini salahnya yang tukang potong, bukan salahnya saya ya teman-teman ya. Nah anyway, kita bukan mau bahas soal itu. Jadi ada yang pengen saya bahas sama teman-teman tentang Shiba Inu. Kenapa Shiba Inu kelihatannya menarik. Jadi saya cek coin market calendar, ini ada event ya. Kebetulan memang ini juga diinform dari salah satu member kita di Advance Group, yaitu Kofili ya. Teman-teman pasti tahu deh karena dia sering banget nge-repost di Instagram atau nge-post di Instagram, dan akhirnya saya repost gitu ya. Jadi ya, buat yang belum follow Instagram, make sure kalian follow di kolom description. Mudah-mudahan saya bisa menghibur teman-teman dengan ya mungkin activities ya yang akan saya lakukan, atau mungkin sometimes saya sharing juga tentang update. Anyway, kita bahas sedikit soal Shiba Inu. Jadi tanggal 24 Februari itu katanya Shiba Inu pairnya yang terhadap USDT atau terhadap US dollar itu akan di listing lagi di Binance US. Jadi sebelumnya ini kelihatannya dia ada swap ya, bahasanya tuh kayak ngeganti pair doang between K-Ship atau saya nggak tahu ya, K ini apa nih, K-pop kah, apa maksudnya kayak Korean Shiba Inu kah? Kayak K-pop ya, K-pop kan di depan K-pop ya, atau K-drama gitu ya. Ini K-Ship against US dollar trading pair itu di tanggal 20 Februari di delist, kemudian diganti jadi Shiba USD. So I think sebenarnya ini nggak terlalu spesial banget ya, tapi memang kemarin itu teman-teman ingat ya, kalau misalnya ada yang following atau yang join di Twitter Space-nya kita waktu bukan saya tapi Ko Sylvester sempat ngadain di channelnya Kenal Crypto, itu kita ngadain Twitter Space bersama dengan beberapa para praktisi ya. Di situ ada Ko Angga Adinata juga, kemudian ada Kak Dito dari Koin-Koinan ya, dan ada Ko Sylvester, serta ada satu atau dua lagi ya yang lain. Satu Black Chon, satu lagi siapa? Saya lupa ya. Yang pokoknya yang cewek teman-teman ya. Nah, Shiba Inu itu kelihatannya sempat jadi perbincangan, jadi membahas tentang koin-koinan membahas koin-koin daripada si meme coin atau koin guguk ya, dimana teman-teman di sini percaya bahwasannya sebenarnya Shiba Inu ini kan kembali lagi narasi yang sebetulnya sudah cukup lama lah ya, kita bisa bilang selalu menjadi andalannya dari para holders token Shiba, yaitu Shibarium, yang until now sebenarnya kita belum dapat kepastiannya. But in the end, kalau misalnya Shibarium memang jadi launching, ini bakal menjadi sebuah opportunity untuk koin-koin istilahnya meme coin ini bisa mendapatkan peluang di pump ya, dalam artian Doge for no reason itu bakal ngepump juga ya, kalau ini yang disampaikan oleh Ko Angga ya. Jadi kayak most likely pokoknya mereka ini yang berhubungan, jadi kayak Shiba Inu, Floki Inu, kemudian Dogecoin dan kawan-kawannya itu bisa kena dampak. Nah sementara pada Shiba Inu sendiri dengar ya, bukan dengar ya, dari kemarin kita diskusi itu kelihatannya bone-nya yang bisa memiliki potensi juga. Jadi kalau teman-teman search bone USD ya, ini sebenarnya dari Shiba ya, kita bisa lihat dari segi pricing-nya itu sebenarnya udah lumayan nanjak ya. Beda daripada koin si Shiba Inu-nya sendiri. Jadi si bone-nya ini kalau saya nggak salah sebenarnya ada satu use case sih yang bisa dipakai untuk saya lupa kegunaannya apa, tapi yang pasti di jaringannya Shiba Inu sendiri. Nah itu bisa memberikan pengaruh ya, bukan pengaruh ya dalam artian ya mungkin dari segi pricing bisa ikut terpengaruh daripada hype-nya koin meme ini. Nah, kalau misalnya kita cek sedikit dari segi price action, apa sih yang kita bisa coba untuk cari tahu? Sebenarnya terkait dengan pergerakan Shiba Inu sendiri, ini terdapat trendline yang cukup major sudah berhasil di break. So, ini adalah satu buah kondisi yang cukup positif pada koin Shiba Inu sendiri. Itu bisa di take note ya oleh teman-teman sekalian. And then kedua, kalian perhatikan Shiba Inu once dia di atas exponential moving average 21, kita nggak ngelihat dia turun di bawah level itu, dalam arti closing dan istilahnya turun sampai jatuh gitu ya. Kita bisa bilang kena dam atau terkena koreksi major. Jadi as long Shiba Inu di sini masih bertahan di atas exponential moving average 21, kalian masih bisa follow up kalau menurut pandangan saya. Jadi entah ya, mungkin teman-teman kita bisa lihat di sini bahwa Shiba itu memiliki momentum yang cukup kuat ya dari sisi buyersnya. But then after sellers masuk, kita ngelihat harga cuma sideways doang. Jadi in the end Shiba Inu entah mungkin besok atau mungkin lusa atau mungkin ya
kelihatannya sih karena semakin menyempit ya, harusnya dalam kurun waktu yang relatif lebih singkat ya, atau lebih cepat itu bisa mendapatkan reaksi dari para pelaku pasar. Dan in the end, Shiba Inu either dia nge-pump atau dia ngedump. But I hope karena kita juga akan ada event, ya mudah-mudahan Shiba Inu di sini bisa bergerak parabolik dan di luar daripada pergerakan daripada si Bitcoin. Jadi kalau misalnya Bitcoinnya masuk ke koreksi, Shiba Inu mungkin bisa sideways doang atau malah cenderung nge-pump. Ya itu sementara sih yang kita coba untuk menilai ya. Karena kalau misalnya teman-teman lihat juga dari segi volume, pada saat dia nge-pump ini bagus, pumpnya diiringi dengan volume. Tapi pada saat koreksi, kita bisa lihat sama-sama bahwa volumenya itu cenderung rendah. Nah, kalau volumenya cenderung rendah, berarti ini bisa menjadi sebuah konfirmasi bahwa pergerakan pasca atau setelah adanya pump itu adalah pergerakan yang cenderung korektif. Ibaratnya momentumnya itu nggak dipegang sama sellers dengan kondisi yang cukup signifikan. Ya, jadi kalaupun sellers mencoba menekan, mencoba untuk taking profit, istilahnya kuantitasnya cenderung sedikit dibandingkan dengan pada saat mereka nge-buy. Nah, sehingga naiknya lebih impulsif, turunnya lebih korektif, atau pergerakan sideways-nya lebih slow atau lebih steady. Alright, hopefully teman-teman bisa paham lah ya yang saya maksudkan. Jadi yang saya lihat adalah kita mendapati Shiba Inu telah break dari trend line, which is good. Itu adalah first indication. Kedua, kalian bisa lihat secara exponential moving average juga masih berfungsi sebagai support. So, as long Shiba Inu masih di atas level EMA21, menurut saya peluang dia untuk lebih tinggi lagi, istilahnya naiknya, itu menjadi lebih besar dibandingkan pada istilahnya untuk terkoreksi. Jadi, ini menurut saya menjadi clue paling penting ya. Kalau misalkan exponential moving average 21-nya sudah berhasil di break, kemudian dia proses retest dan akhirnya rejection lagi. Nah, ini udah menjadi sebuah ya kita bisa bilang menjadi sebuah alert lah, atau menjadi sebuah apa ya kita bilang bahasanya ya teman-teman, peringatan kali ya, bahwasanya Shiba Inu memiliki potensi untuk koreksi lebih jauh. Dan untuk saat ini level atau range-nya itu berada di kisaran angka ini. Nah, teman-teman bisa take note, di pause dulu, terus dicatat dulu ya, istilahnya di chart masing-masing. Alright, so next one. Kalau dari time frame 4 jam, sebenarnya saya melihat perspektif yang berbeda. So, obviously kita punya trendline di sini, trendline yang berfungsi sebagai tahanan atau resistance, sama halnya seperti di time frame daily yang tadi saya sempat jabarkan. Nah, sebelumnya saya sempat analisis Shiba Inu ketika dia membentuk triangle, dan teman-teman bisa cek di video sebelumnya, itu kalau nggak salah saya ada sempat take note di sana, dan finally Shiba Inu berhasil break dengan kondisi yang lumayan signifikan dan impulsif. Nah, saat ini saya bisa katakan bahwasannya area yang terakhir ada di level ini itu adalah area resistance terakhirnya sebelum push terjadi. That's why sebenarnya area ini menurut pandangan saya itu memiliki peranan penting. Kenapa demikian? Karena sebelumnya ada banyak sekali aktivitas yang masuk dari sana. Ya, buyers itu masuk dengan jumlah besar dari kisaran area ini. That's why harga langsung naik sangat impulsif. Dan kalau teman-teman perhatikan setelah koreksi, dia pun ketahannya di level yang sama. Ya, dia sempat naik, turun, kemudian membentuk semacam potensi double bottom ya, lagi-lagi di level yang sama. Dan kalau kita lihat pergerakan terakhir, turunnya pun sampai di trendline-nya. Jadi saya gambarkan trendline ini karena saya melihat ada possibility bahwasanya Shiba Inu itu bisa bergerak dalam sebuah formasi ascending triangle. Nah, kalau misalkan ini adalah ascending triangle, kita kelihatannya sebentar lagi itu akan dipaksa untuk make decision ya. Jadi semakin lama kalau teman-teman perhatikan ini sudah semakin menyempit ya. Either way dia akan memberikan reaction ya. Jadi either dia breakout ke atas atau breakdown ke bawah, itu sebenarnya menjadi note untuk kita bisa follow up pergerakannya. Nah, sekali lagi teman-teman, yang saat ini menjadi concern saya adalah pergerakannya cenderung sideways. Kalau teman-teman transaksi di kondisi sekarang tengah-tengah, ini kalian rawan banget terkena yang namanya floating untuk jangka waktu lumayan lebih panjang ya, lebih terextend. Dan anyway, if you guys also think bahwa ini berpotensi membentuk semacam either itu ascending triangle atau misalkan ascending channel atau misalnya bear flag pattern, itu juga bisa benar ya. Jadi untuk kita mengetahui dengan pasti apakah ini adalah bear flag, sebenarnya saya mengharapkan Shiba Inu itu break dulu tapi ada rejection dari sana. Nah, kalau ini terjadi rejection untuk ketiga kalinya, berarti ini terkonfirmasi. Tapi kalau misalkan dia break
naiknya sangat impulsif, bahkan bisa bertahan di atas area ini dan kemudian dia nanjak lagi, ini berarti udah lain cerita. Shiba Inu masih bisa kalian tempelin atau kalian follow up dari sisi buy atau long positionnya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih punya long position atau masih punya buy pada Shiba, itu kalian bisa maintain sampai dia ke next higher high, which is itu di atas level 0,15-nya ya. 0,00015-nya ya, itu kalian bisa perhatikan. Oke, so itu dia sekilas teman-teman update saya seputaran Shiba Inu. Jadi kalau saya bisa simpulkan, saat ini kita berada di range yang terbatas. Pada time frame daily kamu bisa lihat bisa terbentuk semacam symmetrical triangle. Pada time frame hourly kamu bisa lihat juga ada potensi membentuk ascending triangle atau membentuk ascending channel. But in the end keduanya sama-sama memberikan opportunity untuk Shiba Inu naik dulu ya, walaupun mungkin kenaikannya akan cenderung terbatas. But I guess dengan melihat dia kemarin sebenarnya membentuk semacam P formation di sini, and then you see a pullback, dan pullbacknya pun bertahan di atas area ini sebenarnya sudah menawarkan peluang untuk masuk ya. Jadi sebenarnya udah menawarkan peluang untuk masuk. Tapi kembali lagi yang menjadi concern saya adalah dari sisi Bitcoin-nya. Nah, nanti kita akan bahas di video berikutnya. And hopefully teman-teman bisa mendapatkan informasi yang cukup jelas dari video kali ini terkait dengan Shiba Inu. Saya bisa simpulkan bahwa secara probabilitas itu masih cenderung naik sebetulnya, karena ada event juga, dan menurut saya itu bisa menjadi dorongan juga untuk harganya kembali naik. Nah, permasalahannya adalah saat ini kita belum mendapatkan konfirmasi break. Nah, kalau buat saya yang konservatif, saya lebih prefer menunggu istilahnya adanya konfirmasi dulu. Karena tanpa konfirmasi artinya kan saya gambling. Ya, kita nggak tahu nih harganya dia akan naik ke atas atau naik ke bawah, breaknya ke atas atau breaknya ke bawah. Dan kita baru bisa benar-benar tahu pasti setelah itu terjadi. So, after a break, misalkan dia naik ke atas, nah, pada saat proses pullbacknya, itu menjadi konfirmasi saya buat masuk long position. Nah, saya masuk setelah terjadi konfirmasi, itu akan membuat saya memiliki probabilitas untuk istilahnya menjadi profit, transaction-nya itu bisa menjadi profit, menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kita yang istilahnya saat ini berspekulasi. Karena kita nggak tahu pasti dia bakal break kemana. Oke? I hope it makes sense buat teman-teman sekalian. I think that's it for Shiba Inu, and then I'll see you guys again in the next update. Cheers guys, bye bye.